Masalah judi online bukan lagi masalah yang kecil. Judi online, judi slot, dan teman-temannya udah berubah dari masalah personal jadi masalah sosial. Dan ada beberapa hasil analisis gue yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Tapi sebelum ke dalam inti dari poin-poin itu, kita harus tahu dulu nih sebenarnya definisi dari masalah itu sendiri apa. Karena kadang banyak di antara kita yang ngerasa hidup kita banyak masalah karena satu dan lain hal, terutama masalah judi online ini, tapi kita sendiri nggak tahu masalah itu sebenarnya apa. Dan secara sederhana, masalah adalah suatu kondisi di mana tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan, ekspektasi dengan realita, data dengan fakta yang ada di lapangan. Intinya semua ketidaksesuaian itu menimbulkan masalah. Jadi secara mudah kita udah dapat nih definisi kenapa judi online itu sebuah masalah. Karena ada ketidaksesuaian di dalam judi online. Mau itu ketidaksesuaian secara pribadi, kita udah korbanin ini itu tapi gak dapat apa-apa, atau ketidaksesuaian sebelumnya, yaitu uang yang seharusnya bisa kita tabungin, uang yang seharusnya kita bisa kasih ke keluarga kita, uang yang seharusnya bisa kita pakai beli rokok atau beli makan, akhirnya dipakai deposit, dan tidak membuahkan apa-apa selain lo jadi gak punya uang, lo jadi berhutang, aset lo hilang, dan semuanya perlahan-lahan menghancurkan sisi hidup lo yang lain. Jadi di kesimpulan pertama, kita harus tahu bahwa masalah itu apa, dan sekarang lo dan kita semua udah tahu bahwa masalah adalah suatu kondisi yang tidak sesuai, maka sekarang kita akan beralih nih, kenapa bisa masalah judi online yang asalnya masalah pribadi, karena ya uang-uang lo, yang cari uang lo, yang mainnya juga lo, dan yang rugi juga lo, tapi ternyata itu semua salah. Masalah judi online telah berubah jadi masalah sosial. Dan gue telah merangkum menjadi 4 poin utama yang menyebabkan kenapa masalah judi online, judi slot, dan teman-temannya ini udah berubah jadi masalah sosial. Analisis yang pertama, karena judi online, judi slot, dan lain sebagainya adalah perilaku yang menyimpang. Sesuatu bisa dikatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan seharusnya. Lo punya uang, lo punya gaji, lo punya tabungan, itu untuk hidup lo, itu untuk keluarga lo, untuk masa depan lo, untuk jaga-jaga suatu saat lo sakit atau apapun. Tapi karena lo ini kecanduan judi online, akhirnya uang yang lo tabungkan, gaji yang lo hasilkan, tidak memberikan dampak baik terhadap diri lo. Yang terjadi adalah lo memberikan kemanfaatan pada orang lain. Lo memberikan kemanfaatan kepada bandar, yang notabene-nya bandar itu adalah orang kaya. Yang notabene-nya bandar itu adalah orang-orang besar, orang-orang elit, yang sebenarnya uangnya udah banyak. Dan lo mensedekahkan uang 20.000 sampai 50.000 lo kepada mereka. Mereka jadi semakin kaya, dan lo makin miskin. Hilang aset dan sebagainya. Dan sesuatu bisa dikatakan menyimpang termasuk judi online ini karena rata-rata dari kita semua main judi online, judi slot, dan lain-lain itu berawal dari coba-coba dulu atau ngeliat temen yang awalnya kita cuma iseng-iseng doang, akhirnya kita jadi kecanduan dan akhirnya mengorbankan banyak hal secara materi maupun non-material. Dan lebih jauhnya lagi, penyimpangan perilaku kita udah bukan sekedar mindahin uang dari dompet kita ke orang lain, ke bandar, tapi kita merubah karakter kita. Yang mungkin pada awalnya kita ini orang yang biasa-biasa aja. Kita ini adalah orang yang nggak temperamen. Tapi karena kita udah kecanduan judi online, akhirnya perilaku kita berubah. Perilaku kita jadi cenderung negatif. Kita jadi senang bohong sama orang. Kita jadi nipu orang lain. Lebih parah lagi, gue pernah mendapatkan cerita dari teman gue bahwa salah satu ustadz di kampungnya kecanduan judi online. Dia akhirnya bercerai dengan istrinya karena si ustadz melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang punya keimanan tinggi, punya keilmuan yang tinggi, dia nggak mandang tua atau muda, dia nggak mandang lo sekolah atau enggak. Judi online akan selalu menyerang lo yang mencoba untuk memainkannya dan terjebak, nggak mau keluar, merasa bahwa lo bisa sukses dari judi online, dan ya udah, semua berakhir dan lo akan terjebak terus-terusan kalau misalkan lo nggak sadar bahwa judi online ini adalah sebuah masalah. Lalu di poin analisis yang kedua, masalah judi online ini menyebabkan lo jadi orang yang merugikan orang lain. Di cerita tadi, gue udah jelasin, itu adalah contoh yang sangat jelas di mana orang yang kecanduan judi online bisa merugikan orang lain, bahkan istrinya sendiri, bahkan keluarganya. Dan di luar itu semua, karena kita kecanduan judi online, judi slot, kita jadi banyak merugikan orang lain. Sekecil kita minjem uang pada orang lain dan kita nggak bisa bayar ke mereka, kita udah merugikan mereka sebenarnya. Apalagi kalau kita sampai nipu-nipu orang lain. Sebagian dari lo mungkin berpikir bahwa gue main judi online nggak merugikan siapapun. Uang yang gue pakai uang gue sendiri, aset yang gue jual aset gue sendiri. Dan gue mau tegaskan bahwa sebenarnya salah. Sebenarnya ketika lo menggunakan uang lo sendiri, bahkan uang gaji lo sendiri untuk dimainkan ke dalam judi online, sebenarnya lo pun udah merugikan orang lain. Karena uang yang lo hasilkan, uang gaji yang lo dapatkan,
seharusnya bisa lo kasih untuk hal-hal bermanfaat yang lain. Lo bisa kasih ke orang tua lo bisa ke adik lo bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan, lo bisa jajanin di warung. Lalu di poin selanjutnya, kenapa masalah judi online ini disebut masalah sosial? Karena judi online ini sistematis banget. Ada bandarnya, ada pemodalnya, ada adminnya, ada salesnya, ada influencernya, ada promonya, dan mereka semua terjaring secara sistematis. Mereka bikin iklan di sana-sini, di website, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Bahkan mereka bayar influencer gede untuk memperlihatkan kemenangan yang besar, 1 miliar, 100 juta, dan lain-lain lah. Intinya banyak banget. Mereka ini udah kayak perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Dan apa yang mereka lakukan sangat-sangat sistematis. Mereka ini punya materi promo yang hebat-hebat. Mereka ini punya materi marketing yang nyaris tidak terlihat seperti judi. Kita semua ini dilanda kondisi yang sangat sulit, COVID, PHK. Dan mereka semua memanfaatkan itu. Mereka bilang dengan duduk aja modal 50.000, mainin di slot, lo akan dapat 100.000, 200.000, bahkan 1 juta. Di berita-berita udah banyak kok bahwa bandar-bandar judi online ini, para elit-elit judi online ini menggelontorkan uang yang bukan sedikit. Mereka menggelontorkan uang dari miliaran sampai triliunan untuk membangun sebuah sistem judi online yang baik. Membangun sistem judi online dari bandar sampai marketing, biar banyak orang yang main judi online, lebih banyak lagi dari hari ke hari. Dan untuk melawan sistem yang kayak gini, gua secara pribadi aja gak akan bisa. Mau subscriber gua 100.000 juga gak akan bisa. Kita perlu dukungan pemerintah, kita perlu dukungan masyarakat, kita perlu kerjasama satu sama lain. Dengan cara lo nge-share video ini, atau lo nge-like video ini dan nonton sampai akhir, itu sebenarnya lo udah berkontribusi dalam melawan sistem judi online. Karena ketika kita bandingkan, orang-orang yang bikin konten berhenti judi, itu sedikit banget dibanding orang-orang yang bikin konten live slot. Orang-orang yang bikin konten judi online ini dan itu. Jauh banget jumlahnya. Tapi kalau misalkan lo yang merasa bahwa judi online ini adalah sebuah masalah besar, sepakat dengan apa yang gue sampaikan, apa yang lo lakukan dengan nonton video-video gue sampai akhir, nge-like dan nge-share video ini ke platform apapun yang lo miliki, itu adalah sebuah cara yang sangat baik. Itu adalah sebuah cara yang kecil, tapi bisa berdampak baik buat orang lain. Lalu di poin yang terakhir, kenapa masalah judi online ini bukan masalah orang per orang, udah bukan lagi masalah personal, tapi masalah sosial, adalah karena judi online ini merusak mentalitas. Mental itu bisa nampak dari perilaku seseorang. Mental itu bisa nampak dari cara pikir seseorang. Dan karena merebaknya judi online, judi slot, dan lain-lain, akhirnya makin banyak orang yang berpikiran bahwa untuk bisa dapat uang banyak, lo gak perlu kerja keras, lo cukup main judi online, deposit 50.000, mainin 1 jam lo akan dapat 1 juta. Padahal itu semua bohong. Yang lo tonton di semua influencer slot di YouTube atau apapun, itu semua bohong, itu semua cuma mekanisme karena gue pribadi pun pernah diajak untuk melakukan itu. Dan kalau misalkan gue bergabung dengan mereka, gajinya memang cukup lumayan. Untuk orang yang sangat kepepet, untuk orang yang mungkin gak punya kewarasan secara mandiri, dia akan ambil karena tawarannya sangat menggiurkan. Dan karena masalah judi online ini, yang terancam tuh bukan cuma 1-2 orang, bos, tapi udah ratusan ribu bahkan jutaan orang. Yang dimana dari jutaan orang itu mayoritasnya anak-anak muda. Anak-anak yang nantinya akan meneruskan bangsa Indonesia. Anak-anak yang nantinya akan meneruskan estafeta kepemimpinan di Indonesia. Kalau misalkan generasi muda kita mayoritasnya senang main judi online, mindset yang mereka miliki adalah mindset instan bahwa mereka bisa kaya dan sukses dari judi online padahal semua itu bohong, maka bayangkan Indonesia di masa yang akan datang. Bisa jadi korupsi makin banyak karena pengen dapat uang cepat. Bisa jadi anak-anak muda kita di masa yang akan datang malah justru kesulitan secara ekonomi karena mereka nggak bisa ngatur uang mereka untuk hal yang baik. Mereka malah taruh uang mereka di judi online. Dan itu adalah sebuah ancaman yang besar. Masih sangat sedikit orang-orang yang memberitahukan bahwa main judi online ini adalah sebuah kesalahan. Bahwa bermain judi online ini adalah sebuah ancaman yang nantinya akan merusak diri lo, akan merusak keluarga lo, bahkan merusak lingkungan sekitar lo. Dan segitu aja yang ingin gue sampaikan di video ini. Di video selanjutnya gue ingin rekomendasikan video gue yang lain untuk lo tonton, untuk lo bisa tetap berjelajah di channel Banyak Bahas dan diskusi dengan gue. Tulis di kolom komentar apa yang mau lo sampaikan. Dan sebelum video ini berakhir, lo tinggal klik aja dan ketemu di video selanjutnya. Thank you banget udah nonton video Banyak Bahas sampai akhir. Gua Fauzi pamit undur diri. See ya.